Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wa atimul hajja wal umrata lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang sangat kita hormati para dhuifur rahman, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada di Sukinabe Restoran dalam kita melaksanakan manasik umrah. Persiapan kita menuju Arab Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Tentunya yang paling pertama Bapak Ibu camkan, Bapak Ibu persiapkan adalah hal-hal sebagai berikut, yaitu bekal-bekal yang penting untuk pelaksanaan ibadah umrah. Jadi bukan hanya bekal fisik, bekal materi, tetapi yang terpenting ada 3 bekal yang kita tanamkan. Yang pertama adalah bekalnya kita nawaitu, niat kita penuh keikhlasan beribadah kepada Allah dengan niat lillahi ta'ala. Itu niat, bekal yang pertama. Jadi kita ini mau pergi umrah. Kenapa, Mak? Nawaitu kita harus bulat, ya, harus kita mantapkan, yaitu nawaitunya lillahi ta'ala, pergi umrahnya karena Allah dengan penuh keikhlasan. Harus ikhlas, yaitu dari hati kita, diri kita sendiri dengan penuh ikhlas, hati yang lapang, niat nawaitu kita bahwa lillahi ta'ala, nggak ada lain, bukan karena yang lain. Jadi semata-mata karena ibadah kepada Allah. Itu harus dicamkan. Kemudian yang kedua adalah bekal yang harus dibawa adalah penuh kesabaran. Sabarnya kudu banyak, nggak boleh dikit, karena kita niatnya ibadah. Kita kesana mau kita jalan-jalan holiday, enggak, senang-senang enggak, hura-hura juga tidak, tetapi kita niatnya ibadah lillahi ta'ala. Tentunya harus penuh kesabaran. Antri di airport, antri dengan penuh sabar. Itu bekal. Jadi bukan bekal secara materi doang, bekal secara fisik doang, tetapi hati kita penuh ikhlas, nawaitu, dan sabar kita kudu banyak. Kenapa? Karena kita ibadah niatnya, bukan buat jalan-jalan. Kalau jalan-jalan boleh, ibu bapak kemana, ke Eropa, ke Amerika, ke Bali, welcome to Bali, selamat datang di Bali. Ya itu senang-senang karena nggak ada ibadahnya. Ini beda, ini perjalanan spiritual, perjalanan ibadah. Nggak semua orang beruntung. Berapa banyak orang manusia duitnya banyak tapi nggak nyampe. Kenapa? Karena Allah nggak panggil bagi orang yang banyak, tapi Allah mencukupkan orang yang bisa sampai ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi beruntung banget. Kita termasuk manusia yang beruntung, dipilih oleh Allah menjadi tetamunya Allah. Karena kita menjadi tamunya Allah, bukan tamunya ustaz, bukan tamunya siapa-siapa. Jadi kita beruntung banget. Nah, ada lagi manusia yang paling beruntung adalah menjadi tetamunya Allah. Siapa itu tetamunya Allah? Tamu Allah cuma 3 di Islam.
Yang pertama, wal haju, orang yang pergi haji itu tetamunya Allah. Jadi orang nunggu berpuluh-puluh tahun, bayar beratus-ratus juta. Kenapa? Menjadi tetamunya Allah, pergi haji itu menjadi suatu kehormatan, menjadi pilihan. Makanya manusia berlomba-lomba untuk mencapai itu. Kemudian umrah. Yang kedua, menjadi tetamunya Allah. Kayak kita itu menjadi tetamunya Allah, semua yang jamin nanti di sana. Karena semuanya kita ibadah. Yang ketiga, yang menjadi tetamunya Allah, jihad fisabilillah. Allah yang berjuang di jalan Allah. Jadi cuma 3, nggak banyak. Bukan orang pejabat, bukan orang kaya, bukan orang rakyat biasa yang menjadi tetamunya Allah. 3 doang yang menjadi tetamunya Allah. Kita termasuk menjadi tetamunya Allah, insya Allah. Sekali. Yang ketiga itu tadi, itu menjadi kehormatan buat kita, menjadi tetamunya Allah. Kemudian yang ketiga, bekal apa lagi yang perlu disiapkan sebelum kita berangkat ke tanah suci? Yang ketiga adalah kita harus penuh banyak tawakal kepada Allah, berserah diri. Tawakal itu maknanya berserah diri. Tawakal. Dikatakan dalam firman Allah, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Jika kita kepingin bercita-cita, berazam, berkeinginan, tentunya semua kita serahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu tinggalkan keluarga di rumah yang gak ikut bersama kita, kita harus tawakal, jangan bingung. Ustaz, saya masih punya bayi, Ustaz, saya harus banyak ngurusin, macam kalau udah mau pergi haji, lepas semuanya. Jangan kita pikirin, jangan kita menjadi berat. Semuanya kita serahin pada Allah. Allah yang akan jaga semuanya. Ustaz, kita punya rumah, Ustaz, takut ada yang masuk. Saya punya motor, punya umroh. Ya, tinggalin. Karena panggilan haji, panggilan umroh itu tidak akan datang berulang-ulang kali. Kesempatan karena kita sehat, ada, ya, tenaga masih kuat. Nah, itulah menjadi keberuntungan, anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak tawakal. Jangan ngeri, Ustaz, naik pesawat saya ngeri. Udah tawakal kepada Allah. Ya, kita serahkan diri kepada Allah. Jadi itulah yang Allah akan mempermudah. Jadi 3 bekal itulah yang paling harus Bapak Ibu camkan sebelum kita berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kita masuk di sini, Bapak Ibu lihat, ada pengertian umrah. Umrah itu apa sih Pak Ustadz? Umrah itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan haji, melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi kapan aja kalau umrah bisa. Kalau haji hanya bulan Zulhijjah setahun sekali. Kalau umrah kapan saja. Kalau ibadah haji juga pasti bisa melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Dia bisa laksanain umroh juga pada bulan haji. Jadi kita tidak melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian yang kedua, umroh diwajibkan kaum muslimin muslimat sekali seumur hidup bagi yang sudah mampu sebagaimana haji. Jadi wajibnya itu sekali, kalau yang keduanya sunnah. Ya, ya, Ibu kalau belum haji, ya karena haji kondisinya sulit, harus nunggu lama, makanya kita kudu banyak sabar kalau untuk haji. Tapi kalau untuk umrah, alhamdulillah, kapan saja kita bisa laksanain ibadah umrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang Ibu sudah tahu, mengerti tentang masalah umroh. Jadi kegiatan umroh itu hanya tawaf, sa'i, tahallul, 3 itu doang. Di luar itu enggak. Kita ziarah, kita sholat 5 waktu ke masjid, itu bukan umroh, bukan bagian umroh. Bapak Ibu silakan, sini. Masuk aja ke dalam, nggak apa-apa. Sini, nah, silakan. Nah, itulah yang dimaksud tentang masalah umroh. Kemudian penghargaan bagi jemaah haji dan umroh. Barang siapa pergi ke Baitullah kemudian tidak berkata kotor, tidak fasik, maka ia bersih dari dosa yang seperti bayi baru lahir. Ini keutamaan tentang masalah haji dan umroh. Ya, haji dan umroh ini
keutamaan-keutamaannya. Jadi ibu bapak lihat yang merupakan kemuliaan penghargaan bagi para tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut lagi bahwa ada yang disebut rukun haji dan rukun umrah. Sekarang kita masuk rukun umrah. Ada amalannya rukun umrah. Yang pertama harus dilakukan. Namanya rukun tuh harus. Tidak bisa diganti atau diwakilkan atau bayar dam. Dam itu artinya denda. Sah atau tidaknya umrah tergantung melaksanakan rukun atau tidaknya. Jadi rukun ini paling penting, paling satu. Apa aja Pak Ustadz rukun umrah? Yang pertama niat. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Itu niat lafadznya ada di buku umrah. Ya, buku doanya. Kalau nanti ibu bapak sulit, nanti kita sama-sama berbarengan. Pada saat kapan Ustaz dibacanya? Pada saat nanti kita perpindahan dari Madinah menuju Mekah, yaitu di Masjid Bir Ali sampai jam 12 di Madinah. Ya, kita mau keluar ke Mekah nih, mampir dulu sebentar Ustaz. Ya, namanya tempat mikot, tempat pasang niat. Sholat sunat 2 rakaat, baru niatnya nanti berbarengan di bis. Nanti saya akan bimbing di sana, Bapak Ibu tinggal ngucapin doa, nggak perlu apa. Ya, labbaik Allahumma umratan, baca. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, baca lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu harus ibu bapak konsentrasi, karena itu adalah bagian dari rukun. Tadi di sini disebut rukun, nggak bisa kalau kita seandainya nggak baca, nggak lengkap, berarti tidak sah umroh kita. Karena rukun itu tidak bisa digantiin dengan dam. Ya. Kemudian apalagi yang termasuk rukun tadi? Ya. Tawaf. 7 keliling. Tawaf itu adalah memutarkan Ka'bah dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad lagi. 1. Muter lagi Ustaz. 2 sampai ketemu Hajar Aswad. Muter lagi. 3 sampai 7 putaran. Itu bagian dari rukun, jadi nggak bisa digantiin. Makanya ibu bapak kalau sudah berangkat, jaga fisik kita jangan sampai sakit. Itu saja. Makan vitamin, minum vitamin. Dari mana? Dari Jakarta udah disiapin vitamin C-nya, vitamin D-nya, vitamin K-nya. Semua vitamin kita. Energi, karena udaranya beda dengan di Jakarta. Ya. Kemudian apa lagi? Sa'i. Berjalan kecil dari Sofa menuju Marwah 1 kali. Marwah menuju Sofa 2 kali. Sofa menuju Marwah 3 kali. Nah, itu adalah sa'i. Bacaannya apa Ustaz? Nanti bacaannya nggak perlu harus dihafal, tinggal bacaannya di doa. Ya. Inna Sofa wa Marwata sya'irillah faman hajjal baita litamar fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ibu bapak tinggal ikutin doang, jalan santai, konsentrasi, jangan ngobrol, karena itu bagian dari rangkaian ibadah rukun. Ya. Kemudian yang berikutnya tahallul. Tahallul itu apa Ustaz? Tahallul itu adalah menghalalkan yang tadinya nggak boleh menjadi halal. Kalau kita berihram nggak boleh pakai pakaian berjahit buat laki-laki. Perempuan juga nggak boleh pakai harum-haruman. Ya. Jadi ini penting banget untuk ibu bapak ketahui. Apa itu tahallul? Digunting paling sedikit 3 helai rambut.
3 helai rambut. Boleh depan, boleh belakang. Serah. Jadi misalnya yang gunting, ya, saya tentunya sudah digunting duluan baru bisa menggunting bapak. Kemudian bapak baru bisa menggunting istrinya, dan istrinya bisa menggunting teman-teman yang perempuan lain. Jadi bukan main gunting-gunting. Jadi yang gunting itu adalah orang yang sudah gunting sebelumnya. Ya. Kemudian tertib. Tertib itu maksudnya berurutan. Nggak bisa gunting dulu, jadi harus pertama dulu ikhram niat dulu, ya. Kemudian syaratnya ibu bapak lihat ada Islam, berakal, istitoah, balik, merdeka. Kita alhamdulillah semuanya udah bersyarat. Berarti kita sudah termasuk sudah memenuhi persyaratan untuk umrah. Islam kita alhamdulillah Islam. Berakal kita alhamdulillah tidak ada gangguan jiwa. Karena di sana gangguan jiwa repot, Bu. Kemarin kayak saya ngurusin jemaah yang ada gangguan, saya pikir dia lupa doang. Ya, suaminya nggak bisa berangkat karena batasan umur, nggak boleh batasan lebih dari 60 tahun. Akhirnya istrinya berangkat, istri itu pelupa, jadinya lupa mandi, lupa jalan, lupa balik ke kamar, kamarnya sendiri dia lupa. Jadi luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya kita usahakan untuk rukun-rukunnya saja, yang penting wajib-wajibnya saja, sunah-sunahnya nggak dilaksanakan karena dia ada gangguan, stres. Pulang lebih dulu, usahakan lebih dulu. Akhirnya kita usahakan di Masjid Garuda Bisa, tanazul namanya, didahulukan dia pulang karena sebab ada uzur syar'i, ada gangguan. Setiap kloter itu pasti ada yang meninggal, karena itu yang mengisi orang-orang yang dibutuhkan untuk pulang lebih awal. Pulanglah. Sampai di Jakarta, di rumah pun berucap bahwa pengen pulang, padahal udah sampai di Jakarta. Jadi memang gangguannya parah. Nah, kita alhamdulillah nggak ada apa-apa, normal biasa saja. Jadi kita sudah masuk dalam kategori istitoah. Itu apa, Ustaz? Istitoah itu adalah mampu secara fisik, karena fisik kita bisa melaksanakan kegiatan umroh, jadi kita dikatakan mampu, sehat. Kemudian istitoah mampu apa kesana lagi? Selain sehat, mampu ada ongkos untuk sampai. Makanya sudah sampai wajib kita menjadi pelaksanaan ibadah umroh, kita wajib untuk balik merdeka. Balik kita alhamdulillah udah dewasa semua, artinya nggak perlu lagi kayak anak kecil. Kalau kita nggak mau, bukan anak kecil tapi sudah kategori balik merdeka. Merdeka ini maknanya kita hidupnya bebas merdeka. Kita bukan dalam penjajahan. Indonesia merdeka, sudah disediain pesawatnya, pergi pulangnya insya Allah selamat. Nah itu kita jatuh menjadi syaratnya sudah. Kemudian kita lihat lagi, ada wajibnya. Wajiblah niat dari mikot. Jadi kita dari Bir Ali, tempat mikotnya Ustaz, karena kita Madinah dulu sampai. Nah itu baru kita berarti kita melaksanakan wajibnya. Kemudian yang berikutnya meninggalkan larangan ihram. Ihram, kalau kita udah mau pakai baju ihram nih, ibu pakai mukena, bapak pakai baju ihram yang tidak berjahit, berarti ada larangan-larangannya. Di antara larangan-larangan ihram, coba lihat. Kita lihat lanjut lagi tentang larangan ihram yang dilarang untuk kita laksanain. Ya. Yang pertama, laki-laki di sini tidak boleh menutup kepala dengan apapun, topi, sorban. Jadi kalau saat kita melaksanakan umroh, ya, ihram berumroh, laki-laki nggak boleh pakai kopiah, peci atau sorban. Buka aja. Itu laki-laki. Kemudian yang kedua,
Tidak boleh mencukur rambut kepala, rambut kemaluan, kumis, jenggot, dan rambut lain. Jadi kita nggak boleh gunting rambut dalam keadaan ihram. Udah niat ihram sampai ke hotel, lama belum ihram, belum apa, pengen gunting rambut, nggak boleh. Atau sampai di hotel belum kita tawaf sa'i, kita mau potong kumis, jenggot. Jadi biarin aja. Nah, bagaimana Ustaz kalau mau motongnya? Sebelum kita jalan untuk ihram umrah, kita potong dulu. Masih di Madinah kita potong-potong dulu. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian lagi, tidak boleh potong kuku. Jadi ibu bapak kan bawa gunting kuku. Jadi kalau dalam ihram, ibu udah niat umroh, udah melafalkan niat tadi labbaik Allahumma umrohatan, kalau mah ada gunting kuku atau ibu bapak gigit-gigit kuku, ini nggak boleh. Kalau kita laksanain nanti kita kudu bayar dam, motong 1 ekor kambing di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau bisa selama jaraknya kita menuju Madinah Mekah itu, sebelum kita melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Setelah kita tahallul baru ibu bapak boleh gunting kuku, tahallul motong rambut jadi botak, bapak-bapaknya boleh Ustaz? Boleh. Asalkan sudah selesai rangkaian ibadah umroh. Ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh memakai wangi-wangian. Parfumnya dipakainya kapan? Sebelum berangkat meninggalkan hotel Madinah, kita pakai wangi-wangian Ustaz. Boleh, sebotol juga boleh, wah. Ibu ya, itu boleh, asalkan sebelum berangkat. Jadi Madinah nih, misalnya kita mau ninggalin Madinah mau ke Mekah, mandikan. Nah, mandi kemudian pakai parfum, wangi-wangian, boleh Ustaz? Boleh. Yang nggak boleh adalah pada saat kita belum selesai tawaf sa'i kita pakai parfum. Bukan parfum doang, minyak angin juga nggak boleh, wangi-wangian. Kayu putih juga nggak boleh. Ya, sakit perut Ustaz, ya udah Pak Arti minum yang diminum saja. Jangan yang diwangi-wangian. Jangan disentuh-sentuh deh. Ya, nanti kalau misalnya sakitnya misalnya melilit apa, udah siapin tuh yang polisterin atau apa, kalau itu kan di obat dalam itu boleh. Yang nggak boleh adalah wangi-wangian yang di luar. Kemudian yang kelima, laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, misalnya kaos dalam, celana dalam. Ya. Kalau tali jam tangan atau sabuk boleh, karena fungsinya sebagai bukan pakaian tetapi aksesoris. Jadi laki-laki kalau pakai sabuk untuk kain ihram boleh Ustaz? Ya boleh. Kalau nggak pakai sabuk malah bahaya, nanti melorot. Karena kita nggak pakai CD celana dalam. Jadi laki-laki harus dilepas CD-nya. Waktu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, tidak pakai CD pakaian dalam semuanya. Kalau perempuan udah menutup aurat pakai mukena, baju muslim putih-putih misalnya, kaos kaki udah, nah itu jangan dibuka auratnya sampai selesai kita tawaf sa'i dan tahallul. Ya. Kemudian berikutnya, yang keenam, tidak boleh berburu. Nah kita nggak mungkin nggak sempat kali berburu. Berburu itu binatang, jadi nangkap binatang, ada iseng binatang, ya ada macam-macam lah misalnya. Biarin aja kalau ada semut, ada apa, lalat, biarin saja dia jalan, jangan kita matikan. Atau kita berburu binatang-binatang yang kita mau, nah itu nggak boleh. Ya, lanjut lagi. Kemudian ketujuh, tidak boleh melakukan perbuatan ucapan yang mengarah pada hubungan intim. Jadi kita nggak boleh ngobrolnya sembarangan kalau dalam keadaan ihram. Ngomongnya sedikit porno, nyerempet, jangan deh. Yang biasa ngebanyol, banyakin istighfar saja. Susah-susah saya biasanya ngobrol, akhirnya ngelantur. Kurangin omongan yang kurang manfaat. Takut khawatir kalau ibu bapak lupa, akhirnya kita ngomong porno, jadi kita kena damnya, ya, karena kita melanggar.
Kemudian tidak boleh melanggar, yaitu melamar, apalagi melangsungkan pernikahan. Jadi dalam keadaan ihram itu untuk pernikahan nggak boleh. Makanya kalau orang yang pada nikah di Arab Saudi, ya, di sana selesai ihram umroh dulu, selesai baru dia dinikahkan. Jadi dalam prosesnya sudah selesai. Jadi nggak ada lagi namanya dalam keadaan ihram umroh itu kita pelaksanaan pernikahan. Kemudian yang ke-9, tidak boleh menggunjing, mengadu domba. Kemudian semua perbuatan yang berada dalam kategori fisik. Jadi kita nggak boleh ngadu domba, gibah, ngomongin kejelekan orang. Walhasil jangan deh, bisa batal kita. Banyak aja istighfar, astagfirullah, atau zikir aja ibu, bapak, lebih baik. Astagfirullahaladzim berapa ribu kali. Atau apalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu lebih bagus. Ya, daripada kita ngomongin atau mengadu domba atau kita menjadi provokator, jangan dipakai. Apalagi kita dalam beribadah umroh, ini bisa. Ya. Kemudian yang ke-10, suami istri tidak boleh hubungan intim. Jadi kalau suami istri sebelum selesai, karena kita sekamar berdua-dua, nah usahakan jangan dulu, karena kita belum tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau yang perginya jomblo sih nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau suami istri kan kadang-kadang, apalagi pasangan muda kan kadang-kadang menggebu-gebu. Nah usahakan kalau kita belum selesai tawaf, sa'i, dan tahallul, masih keadaan ihram, jangan dulu. Istighfar aja dulu, ya. Karena kita nanti sampai di Hotel Mekah, di Royal Majestic itu kita ada jeda untuk istirahat, ambil koper dulu ya, masuk ke kamar. Ada mungkin sejaman kita akan nunggu karena kita ambil tenaga biar sehatan dulu, biar segeran dulu. Nah itu usahakan yang suami istri yang gak usah berhubungan dulu karena belum selesai tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau dia begitu umrahnya batal, harus ulang lagi, ya. Harus menyembelih unta, puasa 10 hari. Oh berat bu, Pak. Ya, jadi jangan, kalau bisa jangan dilanggar kalau bagi orang yang berangkat umroh berpasangan, apalagi sekamarnya berdua. Jadi nanti saja kalau sudah selesai rangkaian ibadah umroh. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita lanjut, kita tawaf nih. Nah, Bapak Ibu lihat tawaf itu, lihat Ka'bah itu berada di kiri, dan bapak-bapak kain ihramnya itu yang kiri itu ditutup bahunya, yang kanan dibuka. Perhatiin. Untuk bapak-bapak. Jadi bukan ditutup semuanya. Kirinya, kenapa? Kiri kita berada melihat Ka'bah, kanan kita tidak. Jadi yang kirinya ditutup. Untuk laki-laki. Kalau perempuan tetap itu. Nah, ini dilaksanakan untuk tawaf ini syaratnya antara lain harus memiliki wudu. Nggak boleh batal. Nah, tawaf ini kedudukannya sama dengan sholat. Makanya kalau kita buang angin, sholat batal, tawaf batal Ustaz. Batal juga karena dia sama dengan sholat, harus punya air wudhu. Ya, nah hanya saja kalau sholat kan kita diam di tempat. Kalau tawaf kan bergerak, itu aja bedanya. Tetapi keadaannya semua sama, tutup aurat sama, bersuci iya, punya wudu iya gitu. Jadi usahakan pada saat kita mau tawaf itu, Bapak Ibu makan, misalnya kita di hotel sebelum tawaf sa'i dan minum jangan terlalu berlebihan. Khawatir nanti berlebihan dia mau minta keluar. Nah di sana kalau ibu bapak di tengah perjalanan tawaf itu batal, berarti ibu harus keluar dari pusaran orang tawaf, ambil wudu dulu. Dan ngambil wudu di Masjidil Haram nggak gampang seperti masjid-masjid di kita, dekat banget ambil wudu, kita keluar jauh, lagi membuang air jauh banget, keluar kurang lebih 1 kilo keluar, 800 meter jauh. Jadi makanya saya bilang biasanya saya
Kalau sampai di hotel menjelang tawaf sa'i, makannya sedikit saja, asal nambah energi. Minum pun juga jangan berlebihan, karena khawatir nanti pada saat tawaf sa'i kita berlangsung, kita mau ke belakang, nah itu repot. Nah jika bapak ibu batal, berarti ibu putarannya stop. Lanjut lagi setelah bapak ibu kelar, masuk lagi, tetapi ibu tidak bersama rombongan, karena kita tidak bisa nunggu. Ya, karena pelaksanaan tawaf itu kita muter, nggak ada yang jalan mundur, tetap jalan. Karena yang di belakang kita juga pada jalan. Nah kalau kita stop nggak bisa, kita disuruh jalan terus, jalan terus. Ya, makanya bapak ibu usahakan nanti insya Allah kita sehat, nggak ada problem yang namanya buat ke belakang. Jadi kita sempurna, kita mulai dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad lagi. Misalnya gini, ini Hajar Aswad nih, ya, lempengan saya lampu ujung. Nah, ini ada kayak garis gitu, tanda start tawaf dan akhir tawaf. Ujung situ saya pas ke sini, saya balik sedikit kiri, langsung ngucapin angkat tangan Bismillahi Allahu Akbar. Baru saya jalan, baca doa tawaf putaran pertama. Setelah itu saya muter, ketemu lagi lampu yang tadi ini. Nah, di sini kemudian saya balik lagi ke kiri, Bismillahi Allahu Akbar. Berarti saya jalan yang kedua. Satu sudah selesai. Sampai berapa kali? 7 kali. Dan usahakan bapak ibu jangan mencar-mencar jauh-jauh. Lihat ustadznya di depan, berarti ibu bapak harus nimbangi, mengikuti. Ya, karena yang di depan itu tidak mungkin untuk menutup yang di belakang, karena yang di belakang terus jalan dia. Ya, nah usahakan jangan mencar-mencar dalam satu rombongan, agar supaya nanti selesai tawaf kita selesai semuanya bareng, nggak ada yang ketinggalan. Putaran ke-7 misalnya, itu Hajar Aswad lampu Bismillahi Allahu Akbar, habis selesai, berarti 7 putaran selesai. Barulah kita menyingkir sebentar ke sini untuk apa? Sholat sunat tawaf, menghadap multazam. Ya, nah multazam itu apa Ustaz? Multazam ma baina babul Ka'bah wa Hajar Aswad wa huwa multazam. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu adalah multazam. Tapi kita jurusannya aja nggak usah gitu, karena kita di situ orang pada tamat semua. Jadi kita di belakang jauh, kita berdoa, ibu bapak tinggal amin amin doa, baru selesai sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunat tawaf rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sendiri-sendiri sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Yang selama ini kita cuma lihat visualnya doang, lihat Ka'bah di sejadah doang, sekarang di hadapan bapak dan ibu semua. Jadi begitu takzim, begitu luar biasa maha besar Allah, kita dikaruniakan bisa sampai ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Nah, selesai sholat, baru kita berdoa amin amin. Baru kita lanjut lagi untuk minum zam-zam sebentar, karena di situ dekat ada sumur zam-zam. Nah, sumur zam-zam ini kita minum, tapi minumnya bukan minum kayak air aqua kita minum, karena ini air zam-zam ini adalah air istimewa. Ya, kita zam-zam 5 syuribalahu. Zam-zam itu tergantung dengan niatnya kita minum. Misalnya kita kepengen dibersihkan hati kita menjadi bersih, badan kita supaya makin sehat, yang sakit tulang-tulang hilang, pegel-pegel rematik itu hilang semuanya, insya Allah dengan barokah zam-zam. Jadi ibu dan bapak, mudah-mudahan zam-zam itu bisa diminum kita. Tapi minumnya jangan banyak juga, nanti sa'i mau kencing Ustaz, repot. Minum aja segelas emang udah, kita ambil, jangan berlebihan, tetapi baca dulu doa untuk minum air zam-zam. Ya, jadi zam-zam itu air yang istimewa.
Selesai itu Bapak Ibu, baru kita jalan menuju untuk sa'i. Ya. Nah, sa'i ini, lihat Bapak Ibu, antara Safa dan Marwah, lihat tuh, hijau dan merah. Startnya itu dari Safa. Sejarahnya apa nih Pak Ustadz? Sejarahnya adalah ketika Siti Hajar mencari air buat Nabi Ismail. Dia muter sampai 7 kali dari Safa Marwah baru ketemu Zam-Zamnya. Maka ini adalah bagian dari kegiatan sa'i. Nah, ini jalan berangkat dari Safa menuju Marwah disebut 1 kali. Safa ke Marwah ke Safa 2 kali. Safa ke Marwah 3 kali. Marwah ke Safa 4 kali. Jadi bukannya 7 kali ini modelnya ibu dari sini kemari terus baru 1, bukan. Dari Safa ke Marwah dihitung 1. Banyak orang yang masih baru tumben akhirnya dihitungnya kebagusan, kebanyakan. Jadi sini langsung 1, ini lagi 2. Jangan. Jadi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 5, 6. Nah, 7-nya nanti dari Safa ke Marwah. Jadi 7-nya harus di Marwah. Tapi kalau berantakan berarti ada yang salah. Ya. Jadi bacaannya pun Safa menuju Marwah, doanya beda dengan yang Marwah menuju Safa. Karena dia ke 1, kemudian dari Marwah ke Safa 2, bacanya beda. Safa ke Marwah lagi, beda lagi 3. Marwah ke Safa lagi 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah lagi 7. Jadi akhirnya di Marwah. Jadi ada bukit gitu yang agak sedikit bukit. Ini sampai di Marwah. Ini tempatnya kita nanti akhir untuk bertahalul. Diguntingnya di Marwah. Kalau belum 7 jangan digunting dulu. Makanya nanti ibu bapak kita bareng-bareng jalan santai sampai di Marwah selesai baru digunting bareng-bareng. Agar supaya kita lengkap semuanya. Karena ini adalah bagian dari rukun. Nah, ini bacaannya. Kalau di pilar hijau, ini ibu ada hijau bapak ya, ya. Pilar hijau ini bapak-bapak disunahkan untuk jalannya ningkring. Rabbighfir, warham, wa'fu, wataqarrab, watajawaz amma ta'lam. Itu bapak-bapak ningkring. Kalau ibu-ibu jalannya agak cepetan dikit. Tidak perlu ningkring. Yang ningkring itu hanya laki-laki domba. Ya. Jadi perempuan jangan jalan ningkring, jalannya cepet aja udah. Kalau mau ningkring nyobain ya boleh juga, tapi ya buat apaan kalau kita nggak disunahi, jalan biasa aja. Nah laki-laki ningkring. Sampai kapan Ustaz? Dari pilar hijau ini ke pilar hijau ini? Mungkin sekitar 200 meter kali, gimana? Ningkring doang. Nah nanti ningkring lagi dari Marwah ke Safa. Nah ningkring lagi nanti nih di sini juga, tetapi jalurnya jalur balik. Ningkring juga, jadi arah Safa Marwah ningkring, Marwah ke Safa pun ada ningkring. Mungkin hanya sekitar 200 meteran kita ningkring. Setelah itu jalan normal biasa saja. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu itu bacaannya udah kelar kita baca, tapi jalannya jarak antara Safa Marwah itu sekitar 700 meter. Kalau kali 7 berarti 1,4 kilo kita jalan. Nah, jika bacaannya itu sudah selesai, tapi ibu bapak jangan ngobrol. Mendingan zikir aja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi sambil senyum-senyum, jangan cemberut. Ya, kayak dompet tanggung bulan. Ya. Senyum aja, kita gembira karena kita ibadah. Jadi kita tidak ada beban apa-apa. Kita mengharapkan kepada Allah dosa kita terampuni. Ya, karena kita bagian dari ibadah. Senang-senang saja.
Ya. Nah, itu rangkaian umroh. Terakhir kita akan tahallul. Setelah sa'i, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah dengan tahallul, menggunting berapa helai rambut sambil membaca bismillah sebagai tanda seluruh proses rukun dari umroh itu sudah selesai. Apabila sudah tahallul, maka tidak akan terikat lagi tuh yang tadi pakai wangi-wangian. Boleh ibu yang tadi tahanin itu pakai minyak kayu putih, nggak boleh. Minyak angin nggak boleh, minyak kampak, balsam, fig nggak boleh. Boleh sekarang setelah ibu bapak tahallul. Kemudian yang mau berjahit, boleh. Bapak-bapak udah pakai baju biasa sudah boleh karena sudah selesai. Potong rambut Ustaz, boleh. Botakin sekalian juga boleh, itu bagian dari sunnah, boleh. Jangan Ustaz botak saya nggak pede, ya sudah kan tergantung manusianya, orangnya ya, orangnya masing-masing. Nah, potong kuku Ustaz, boleh potong kuku. Yang suami istri berhubungan intim boleh, sepuasnya terserah. Ya. Jadi sudah yang tadi larangan-larangan tadi, apabila tadi sudah tahallul dibolehin semua. Kecuali ibu bapak kepengen umroh lagi, Ustaz pengen umroh lagi besok, siap. Ya udah, berarti kita akan mematuhi aturan yang tadi di awal lagi. Seperti pada saat kita dari Madinah menuju Mekah. Kan nanti ini pada hari istirahat besok, free time, lusa ada umroh lagi kita. Nah, umroh yang kedua ini, ibu bapak bisa mengumrohkan orang tua apabila sudah meninggal dunia, kakek, nenek, ya. Dulu belum pernah umroh, rezekinya belum ada, ya udah bikin badal umroh pada yang kedua, bukan yang pertama. Kalau pertama itu niatnya buat kita doang sendiri, paham ya? Nanti saya ajarkan nanti bapak ibu kalau untuk kita niat nawaitunya. Yang kedua itu umrohnya misalnya kita di Jaronah, masjid tempat mikot. Kemarin kan mikotnya di Bir Ali. Keduanya mikotnya ada di Jaronah. Nah kita niatnya nanti tinggal ngucapin labbaik Allahumma umrotan, nawaitu umrotan. Siapa namanya? Husain bin Amir, Aminah binti Husain misalnya. Nah ngikutin aja dalam hati, ibu bapak baca wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik bareng-bareng lagi. Jadi udah ibu niatin satu orang, gak bisa borongan. 2 orang gak boleh. 1 kali umroh, 1 kali orang badalinnya pada umroh yang kedua. Kalau umroh yang pertama kita gak bisa badalin buat diri kita sendiri masing-masing. Paham ya? Jadi kalau yang kedua nanti Ustaz kapan? Ya udah nanti 1 hari selesai sudah free time, hari setelah kita sampai di Mekah. Nah lusanya baru kita bisa untuk umroh sekali lagi. Kalau mau nambah lagi Ustaz, nambah lagi boleh asal fisiknya kuat. Karena tawaf sa'inya kita kan harus jalanin semua, bukan hanya niat doang. Boleh nanti ke Tan'im namanya, tapi kita harus berongkos ke tempat mikotnya. Tapi kalau yang kedua sudah termasuk include kita jalan-jalan. Tapi kalau mau nambah lagi untuk umrohin seorang lagi Ustaz, karena orang tua saya baru bapak saya, ibu saya belum, boleh nanti. Yang penting nanti ibu bapak kita ambil niat untuk keluar dari Mekah, sholat di Masjid Tan'im, Masjid Aisyah, balik lagi kita tawaf sa'i, tahallul lagi, selesai. Udah 3 kali kalau memang seandainya ya fisiknya kita kuat. Kalau nggak kuat jangan dipaksa, khawatir nanti kita akhirnya nggak kuat untuk ibadah-ibadah. Bapak Ibu sekalian, kemudian berikutnya, jadi yang dilarang itu yang kemarin yang tadi udah diterangkan itu sekarang udah mulai boleh, ya, karena udah tahallul. Nah tahallul ini boleh bapak-bapak yang mau dibotak boleh. Di sana botak 10 real, 45.000 ya. 1 real itu 4.000 berapa sekarang? 4.500 ya? 4.200, berarti kalau 10 real Ustaz 42.000 dibotak. Ya. Kalau ibu-ibu ya nggak usah dibotakin, bapak-bapak kalau kepengen botak. Jadi agak penampilan beda kalau udah umroh. Ya. Nah, itu bisa nanti itu pas keluar
banyak banget. Yang penting lempengan hotelnya hafal semuanya. Nanti sampai di hotel saya akan kasih address hotel. Kalau ibu bapak terpisah dari rombongan, bisa kasih address hotelnya kepada petugas polisi atau siapa saja yang bisa mengantarkan ibu bapak ke hotel. Karena hotelnya itu jaraknya cuma 500 meter, dekat banget kelihatan. Hanya saja kalau namanya orang baru tumben, lihat orang banyak, kita kadang-kadang ngikutin rombongan arah mana aja jalan, bingung. Nah, ada hotel itu keluarin Ustaz, keluarin, tunjukin tuh kepada polisi, anterin nih gue kesini, pulangin, ya. Karena kita bahasa Arabnya nggak bisa, bahasa Sahasa juga nggak apa-apa, yang penting ada address hotel, ya. Ibu sambil dicicipin nih, ya, santai-santai ibu, ya, enjoy karena kita mau umroh nih, bentar lagi tanggal 5. Kemudian lanjut lagi, Mas Rasid, lanjut lagi ganti. Kemudian lihat dari acara Bapak Ibu deh, ya. Ini ada rangkaian acara. Kita berangkat itu Rabu tanggal 5 Oktober. Jadi umrohnya sudah selesai, ya. Mohon bisa itu on time, kita akan berkumpul jam 13 depan Bakmi GF Terminal 3. Ya. Sebelum berangkat kita akan briefing dulu. Kemudian pembagian buku perjalanan, ada ID-nya, paspor, dan boarding pass. Kemudian amenity prokes kit. Jadi itu bisa buat hand sanitizer, ya. Kemudian masker. Nah, kalau ibu bapak mau bawa masker lebih juga boleh bawa masker, terserah, nggak apa-apa. Kemudian menuju ruang tunggu dan boarding pesawat, berangkat menuju Abu Dhabi menggunakan pesawat Etihad pukul 17.55 berangkat. Nah, sholatnya bagaimana Ustaz? Sholatnya nanti di bandara boleh Ustaz? Boleh. Johor asar digabung, 2 rakaat Johor, 2 rakaat asar. Di sana musola banyak, sholat aja 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri kasran majmu'an ila asri takdiman. Billahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu di qasar jamak takdim. Kalau mau di jamak takdim aja Ustaz, berarti 4 Johor, lanjut lagi salam, naik lagi 4 asar. Ya. Kemudian nanti pukul 17.55 kita akan terbang dengan Etihad menuju Abu Dhabi. Abu Dhabi Jakarta kurang lebih sekitar 7 jaman, ya. Kita akan sampai di Abu Dhabi, kita akan transit, ya. Dan kemudian kita akan terbang menuju Jeddah itu pukul 22.55 waktu Abu Dhabi, ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, pada hari Kamis 6 Oktober pukul 1.35 baru kita terbang, tiba di Bandara Jeddah pukul 3.30. Jadi terbang sekitar 3 jaman setengah, ya, dari Abu Dhabi Jeddah. Abu Dhabi itu adalah ibu kota dari Uni Emirat Arab, ya. Jadi ada kota juga di selain Abu Dhabi, Dubai itu juga terkenal. Tapi karena kita pakai pesawat nasional airline mereka namanya Etihad. Tetapi kalau yang Emirat itu adalah yang punya Raja Dubai. Beda, dia swastanya. Kalau Etihad itu pemerintahnya. Kemudian tiba di Bandara Jeddah, ibu bapak, mohon proses custom, imigrasi, pengambilan bagasi untuk bapak ibu harus penuh kesabaran, ya. Dan setelah proses selesai, ibu bapak akan menuju hotel ke Madinah. Tiba di Madinah dari subuh, jadi sholat subuhnya nanti di bandara Jeddah, ya. Sholat maghrib isanya di mana Ustaz? Maghrib isanya kita di pesawat, ya, ya. Atau juga bisa di bandara Abu Dhabi.
Berarti kalau misalnya kita nggak sholat di pesawat, kita sholatnya langsung di bandara, berarti sholat isya duluan, baru sholat maghrib di jamak takhir di musolanya, ya, di musola bandara, ya. Kemudian sholat subuhnya di bandara Jeddah. Lanjut berikutnya, tiba di hotel pukul 11 jam di Madinah, dan kita bisa langsung sholat zuhur di Madinah. Masjidnya di Masjid Nabawi. Jadi nanti ibu bapak pada awalnya nanti kita akan antar pintu yang lebih dekat menuju tempat sholat di Masjid Nabawi. Apalagi nomornya, masuknya sama, keluarnya sama. Jangan masuknya beda, keluarnya beda, yang mengakibatkan bapak ibu nanti bingung untuk menuju hotel. Kita akan menginap hotelnya di mana, Mas? Di Al-Hayat. Al-Hayat. Jadi kalau bapak ibu arahnya itu ngelihat ada paling kanan itu Movenpick, itu arahnya dari situ ya. Ya. Jadi patokannya tuh arah ke kanan, paling kanan Masjid Nabawi. Ini gampang buat ibu-ibu paling dekat. Kalau bapak-bapak akan nyerong ke kiri. Kalau ibu-ibu tinggal lurus doang. Ya. Nah, kemudian berikutnya, habis sholat zuhur, ibu bapak langsung makan di restoran di Hotel Al-Hayat. Jadi sudah disediakan makanan menunya Indonesia. Kemudian begitu selesai, ibu bapak nanti lanjut lagi sholat asar. Waktu-waktu sholat sudah dilihat, ibu bapak sudah dibagikan waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, isya, subuh. Nah ini harus dijaga. Jangan kita bersantai-santai lagi di hotel. Sayang kita sudah jauh dari Indonesia, di sana niatnya ibadah. Ada waktu sholat, usahakan sholatnya di masjid. Ya, nanti kalau sudah itu baru kita kembali ke hotel, istirahat. Mau tidur Ustaz, tidur. Ya, silahkan. Kemudian maghrib dan isya. Nah untuk maghrib isya di Masjid Nabawi, setelah sholat isya baru bapak ibu balik ke hotel. Makan malamnya sudah disediakan. Siap. Yang mau ngopi, mau ngeteh, mau nyusu, boleh. Ya. Nah setelah makan bapak ibu baru istirahat. Apabila bapak ibu tidur lebih cepat, ya nggak apa-apa tidur lebih cepat, karena kita akan bangun sholat tahajud bisa. Karena masjidnya bisa, jaraknya kita bisa tempuh cuma hanya 200 meter dekat. Ya. Nah, kemudian berikutnya sholat subuh di Masjid Nabawi. Nah, sholat subuh di sana azannya 2 kali. Azan pertama bangunin orang yang lagi tidur. Jadi nggak ada as-sholatu khairum minan naum, kan ada tuh kalau sholat subuh. Nah dia nggak pakai itu dulu. Yang pertama, azan pertama, berarti kita harus bergerak, ambil wudu, bersih-bersih, jalan ke masjid. Masih keburu kita ada tahajud, bisa masih keburu. Ya. Nah kemudian baru berikutnya, azan berikutnya. Jedanya berapa Ustaz? Jedanya kurang lebih antara 40 menit sampai 50 menit dengan azan yang berikutnya, azan yang benerannya, azan subuh yang lengkap dengan as-sholatu khairum minan naum. Nah berarti subuh beneran nih. Nah kalau kita baru bergerak ke masjid, kita nggak bisa masuk ke dalam masjid. Yang ada kita masuknya di sholatnya di pelataran doang, karena udah azan keburu yang kedua. Ya. Nah setelah qobliyah subuh kita laksanain di situ, barulah qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat subuh beneran dengan imamnya. Baru selesai kita bubar, balik ke hotel, sarapan, ngopi. Yang biasanya ngopi di Jakarta ngopi, cuma ngopinya itu kopinya Nescafe. Kalau bapak itu biasanya kopi tubruk, doyan dengan Nescafe karena asam. Biasanya bawanya kopi kapal api itu yang enak, yang mantap. Enak kopi. Atau
Atau zaman dulu ibu-ibu kopi cap bis, zaman dulu pakai cap bis itu enak banget. Yang bungkusnya pakai warna sampul itu warna coklat. Nah itu kopi yang asli banget wangi. Karena kopi Nescafe itu terlalu light dan asam, di perut kurang mantap, ya. Nah, tapi kalau ibu nggak ngopi, ngeteh juga nggak apa-apa, ada susunya juga, santai. Makan roti Ustadz, boleh. Abis roti Ustadz kurang kenyang, karena saya biasa orang Indonesia, belum makan nasi. Makan nasi lagi Ustadz, makan nasi boleh, nggak apa-apa disediain. Semampu bapak ibu, cukup untuk menampung di perut. Kalau nggak cukup ya udah, jangan dipaksa, ya. Kemudian setelah itu, kita jangan lupa untuk sholat sunat syuruk atau sholat sunat duha. Biasanya itu habis sholat subuh kita habis ngopi, kenyang, makan, nyender, tidur. Biasa tuh. Boleh tidur Ustaz? Boleh tidur, tapi jangan kebablasan baru bangun johor. Ya, bangunlah sedikit-sedikit, kemudian sholat duha ke masjid, mumpung kita Masjid Nabawi. Kan kata Nabi, barang siapa yang sholat satu kali sholat di Masjid Nabawi, itu 1000 kali pahalanya dibandingkan di masjid lain. Tuh, luar biasa. Jadi jangan kita sia-siakan. Nah kemudian ibu sholat sunat syuruk boleh. Jadi jedanya dari subuh itu kita 1 jam udah masuk syuruk. Jadi sekitar jam 8 udah masuk syuruk, sholat duha, lanjut ngaji baca Quran, balik dah ke hotel kita. Santai-santai tidur, bangun menjelang johor, baru kita sholat juhur ke masjid. Jadi usahakan sholat 5 waktu kita kudu ke masjid, ya. Kemudian berikutnya hari Jumat, tapi kita Jumat nih Ustaz, alhamdulillah, berarti kita sholat Jumat. Nah sholat Jumat ini ibu-ibu sholat gak Pak Ustaz? Di Indonesia gak sholat, tapi di Arab Saudi sholat. Nah ibu biar punya pengalaman juga, ibu, ya, bisa sholat Jumat, ya. Bapak-bapak wajib banget sholat. Kalau ibu-ibu nggak wajib, ya. Kalau sholat Jumat sudah, berarti zuhur nggak usah ibu-ibu. Itu pengganti daripada zuhur di masjid. Nah, jika ibu bapak pengen ke masjid sholat Jumat, berarti jam 11 minimal paling tidak sudah ke masjid berangkat. Jangan jam 12. Azan jam 12. 1 jam sebelum azan kita sudah berangkat. Kalau kita kepengen di dalam masjid. Kalau jam 12 baru kita turun dari hotel, dari kamar kita, berarti dapatnya di pelataran Ustaz, ya pelataran. Kalau kita kepengen di masjid, mumpung Ustaznya, saya sholat di Masjid Nabawi, sholat Jumat, waduh luar biasa itu. Jadi jangan sia-siakan. Kemudian berikutnya, makan siang di restoran. Nah, sholat asar masjid, ya, maghrib isya di masjid, makan malam. Nah, di antara jeda-jeda bapak ibu itu, apabila bapak ibu kepengen belanja shopping, boleh, terserah. Di dekat hotel juga banyak semuanya. Yang mau dicari juga boleh. Tetapi dengan syarat kudu nawar dulu ya, karena Arab kadang-kadang suka kasih harganya tinggi-tinggi juga sih. Kudu nawar. Kalau ibu bapak bisa bahasa Arab dikasih murah, tapi dia bisa kok untuk bahasa Indonesia juga bisa, ya. Kemudian hari Sabtu setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh bapak ibu balik bergegas lebih awal pada hari Sabtu. Kenapa Pak Ustadz? Karena hari Sabtu ini kita akan ziarah, jalan-jalan, tur, naik mobil. Kalau kemarin kan Jumat, jadi nggak perlu buru-buru, ya. Tapi kalau Sabtu ibu buru-buru balik ke hotel karena kita kepingin ziarah tur keliling kota Madinah. Jadi nggak ngelihat Masjid Nabawi saja. Kita akan ramai-ramai berkunjung ziarah ke Masjid Kuba, masjidnya, ya, kebun kurma, Jabal Uhud. Nah, karena kita berangkatnya pukul 7.30 setelah sarapan di hotel. Jadi makanya pas balik dari masjid, rapi-rapi cepat sarapan, nanti bergegas rapi turun ke lobi hotel jam 7.30 kita akan berangkat ke Masjid Kuba. Dan kata Nabi, man kharaja fi baiti
summa rak'ataini fi Masjid Quba ka ajlil umrah, kata Nabi. Barang siapa yang sengaja keluar kemudian sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba ka ajlil umrah, pahalanya seperti 1 kali umrah. Masya Allah. Jadi orang yang sampai di Madinah bergegas banget kepingin sholat di Masjid Quba, karena pahala yang tadi saya sampaikan itu dari baginda Rasulullah SAW mengatakan begitu. Kita lihat-lihat Bu, bapak-bapak, lihat di sana. Kemudian ke Jabal Uhud, tempat perangnya Nabi. Ada Bukit Uhud. Nanti di surga juga ada Bukit Uhud. Nah, ini akan kita lihat nanti. Di situ ada makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan panglima perang yang terbunuh. Ada pahlawan-pahlawan perang lainnya, termasuk para syuhada Uhud yang wafat saat perang. Para pemanah itu kan pada mati semua. Itu seluruhnya wafat di situ, kita akan ziarah di sana. Kemudian berikutnya lagi ke kebun kurma. Nah, kita jalan-jalan ke kebun kurma nih. Ibu bapak kalau mau belanja kurma boleh di situ, boleh juga dekat hotel. Cuma kalau di kebun kurma cenderung lebih mahal. Ya. Nah, sana bisa coba-coba kurma. Yang mana aja macam-macam kurma. Ibu bapak bisa beli di sana. Kalau enggak mau dekat hotel juga boleh, terserah bapak ibu mana suka. Ya. Kemudian balik nanti dari sana, yaitu sekitar pukul 10. Ya. Kemudian kita sholat zuhur. Ini ada salah satu ya, sholat zuhur harus sholat zuhur dan asyar di Masjid Nabawi. Kemudian makan malam di restoran dan memperbanyak ibadah. Nah, rencananya nanti ibu bapak ini di antara hari yang namanya makam Rasulullah, itu rencananya nanti malam Jumat ini akan ditertera. Lihat, kita akan ziarah ke makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Ada makam Rasulullah dan ada tempat yang paling mustajab untuk berdoa, namanya Raudhah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu masuk juga terpisah. Nanti ibu-ibu ada mutawifahnya, jadi yang ada pengawalnya. Nanti ibu tinggal ngikutin doang masuk ke sana. Yang penting jangan berpencar. Nanti bapak-bapak masuk bareng saya langsung ke dalam Masjid Nabawi. Situ ada namanya Raudhah, taman. Raudhah itu taman. Taman Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah, di sekitar 700 meter nanti ya persegi, yang mabainal mimbar wal hujrah, antara mimbar dan kamarku, kata Rasulullah, Raudhah min riyadil jannah. Itu namanya Raudhah. Jadi tempatnya 700 meter persegi, tetapi orang semua kepengen ke situ. Makanya diatur, ibu bapak-bapak butuh sabar untuk masuk ke dalam Raudhah. Terakhir kita masih pakai aplikasi ya untuk masuk ke Raudhah, karena pada zaman pandemi luar biasa pembatasannya. Nah sekarang insya Allah mudah-mudahan nggak ada lagi pakai aplikasi. Yang penting bapak ibu memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam kawasan Raudhah. Dan di Raudhah ngapain Pak Ustaz? Raudhah kita datang, tempat mustajab untuk berdoa. Sholat sunat dulu kita. Sholat sunat apa Ustaz? Sholat sunat mutlak. Sholat sunat yang kita inginin. Baca Fatihah, baca surat, ruku, sujud 2 rakaat saja selesai, baru angkat doa. Berdoa buat diri kita, keluarga kita. Dan di situ diberi kesempatan hanya sekitar 15 menit kita untuk berada di situ. Gak bisa lama-lama. Karena gantian orang yang di luar ya mau masuk juga. Makanya dipersiapkan doanya supaya nggak lupa, taruh aja di kantong, nanti kita tinggal baca doa ini saja. Dan setelah 15 menit kita diusir-usir keluar, semua selesai. Kita nanti berselawat, berikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Abu Bakar, wassalamualaikum ya Umar. Karena Khulafaur Rasyidin, 2 sahabat baginda Rasul, juga dikuburkan di dalam masjid berdampingan dengan baginda Rasulullah. Kalau Sayyidina Utsman ada di Baqi,
Nanti kita juga ziarah ke Baqi, lihat itu istri-istri Rasulullah ada di situ sama Utsman bin Affan. Kalau Ali ada di Karbala lain, beda. Ya. Jadi di situ doang yang ada. Nah, itulah yang kita nanti berziarah, namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Ibu-ibu nanti jangan sia-siakan doa. Boleh tambah lagi Ustaz sholat? Boleh, kalau memungkinkan kamu tambah lagi sholat sunat taubat Ustaz, ya boleh. Sholat sunat apalagi hajat Ustaz, boleh tambah lagi, asalkan bisa ada waktunya sebelum kita habis waktu di dalam Raudhah min Riyadil Jannah. Itu tempat yang paling mustajab di Madinah. Jadi apa yang keinginan kita, ya, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua yang kita panjatkan di situ, tempat yang paling mustajab. Jangan sampai sia-siakan, karena orang yang duduk di situ tertentu saja diberi kesempatan. Mudah-mudahan insya Allah kita pada malam Jumat itu malam bagus, kita bisa masuk ke dalamnya. Insya Allah kita diberi kesempatan. Tetapi yang jelas bahwa kalau malam Jumat itu agak extra effort karena banyak banget manusia. Yang jelas karena mereka mengambil keberkahan waktunya. Sayyidul Ayyam, paling bagus hari. Nah, kita mudah-mudahan insya Allah diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran, insya Allah kita bisa masuk ke Raudhah min Riyadil Jannah. Kemudian Ibu Bapak sekalian, lanjut lagi kita ke halaman berikutnya pada hari kelima. Pada hari Minggu nanti, insya Allah setelah sholat subuh, kita makan pagi di restoran, persiapan check out hotel. Jadi Ibu Bapak, koper-koper sudah dipersiapkan sebelum kita akan meninggalkan Hotel Madinah. Yang hanya dikeluarkan adalah persiapan untuk ikhramnya. Jadi baju ihram dikeluarin, sabuknya dikeluarin, sendalnya, sepatu sendalnya dikeluarin, bapak-bapak. Ibu-ibu baju putih-putihnya boleh dikeluarin, siap-siap. Mukenanya yang bersih, yang bagus, yang baru dikeluarin semuanya, ya. Yang lain semua masuk ke dalam koper, dan koper itu harus dikeluarkan pada pagi hari. Jadi sebelum ibu bapak jalan, jadi kalau bisa setelah sarapan kopernya sudah harus dikeluarin semua di depan kamar kita masing-masing. Nanti ada petugas porternya yang akan ambil dan diturunkan di lobi dan dimasukkan ke dalam bis yang akan membawa kita bersama-sama menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, persiapan apa yang paling penting? Bapak Ibu, yang pertama adalah persiapan mandi ihram di Hotel Madinah. Kapan bisa? Kalau saya cenderungnya mandi ihramnya itu sebelum sholat subuh ke masjid. Misalnya sekamar berempat, harus diatur, jangan bersama-sama. Nanti jedanya berapa menit, nanti ya. Ya. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya adalah mandi seperti hadas besar. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Ustaz susah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Saya mandi niat ihram karena Allah Ta'ala. Mandi langsung keramas, semua bersih-bersih semuanya itu di Hotel Madinah. Selesai, kita jenggot, kumis mau dipotong bapak-bapak boleh. Ya, rapi-rapiin semua seluruhnya. Selesai mandi pakai lotion boleh. Ya. Kemudian pakai sunblock ya. Sunblock boleh. Lotion boleh. Selesai mandi. Parfum boleh, sebotol Ustaz, botol ya, biar wangi. Masih boleh. Selesai itu kita ke masjid. Pakai baju biasa dulu Ustaz, boleh, baju biasa aja dulu. Nanti pulang dari masjid, selesai itu kita makan pagi, sarapan, baru ke atas lagi kita pakai baju ihram. Gitu. Ya, jadi supaya nggak kotor. Ihram itu dipakai pada saat kita mau jalan aja 1 jam sebelum mau meninggalkan Hotel di Madinah. Nah, itu paling penting. Kemudian berikutnya, barulah selesai, ibu bapak langsung kita akan berangkat ya, sholat zuhur dan makan siang dulu di hotel. Masih pakai pakaian biasa boleh? Boleh. Bapak-bapak mau pakai baju ihram sholat zuhur? Boleh, terserah. Yang penting dijaga jangan sampai kena najis. Ya. Nah, balik sana setelah itu baru kita berangkat pukul 13, pukul 1 makan sudah selesai, baju ihram udah pakai, tapi
disarankan untuk punya uduk dari hotel di Madinah, agar supaya nanti sampai di Bir Ali langsung ke masjid, jangan nyari WC lagi, jangan nyari tempat uduk lagi. Karena kenapa? Antrinya banyak. Ya. Nah, kemudian ngapain di Bir Ali? Turun sholat sunat Ikhram di dalam Masjid Bir Ali. Jaraknya dari hotel kita Masjid Bir Ali itu sekitar 15 menitan. Jadi mohon Bapak wudunya jangan dibatali. Bentaran doang. Sholat, turun. Nah, jika Bapak Ibu perjalanan ke Mekah batal, ya nggak apa-apa, nggak usah ambil wudu. Karena di bis juga kan kita nggak ada wudu, nggak bisa kita wudu. Ya, batal Ustaz, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh batal pada saat dari hotel di Madinah menuju Bir Ali. Kenapa? Karena kita setelah itu ada sholat tuh sunat ikhram 2 rakaat. Niatnya gimana? Sholli sunnatal ikhram rakaataini mustaqbilat qiblati, adaan niatin Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat Al-Kafirun, kemudian naik lagi baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, salam, selesai. Niatnya nanti bareng sama saya di dalam bis, kita bareng-bareng. Nah, baik kalau umrohkan, awaitul umrohkan, biar semuanya bareng. Ya. Nah, setelah itu barulah kita menuju ke Mekah. Perjalanan Mekah Madinah itu, Mekah itu sekitar 425 km, kurang lebih 6 jaman, Jakarta Semarang. Kurang lebih ya. Itu kita akan berada di bis. Santai saja, nanti kita akan berhenti di rest area untuk yang mau ke belakang, mau minum kopi, karena sopir juga mau minum kopi juga di perjalanan. Jadi di 200 km dia akan kita berhenti di rest area, santai-santai dulu. Nah, baru lanjut lagi 200 km lagi jalan sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Kita akan check in langsung. Kurang lebih pukul berapa Ustaz sampai di sana? Yaitu pukul setelah sholat Isya. Kita nyampe ini pukul 21 malam, jam 9. Sampai di hotel Mekah, ibu bapak nanti turun dari bis, bagasi nanti ada petugasnya yang ngatur. Ibu bawa aja tas teng-tengan sendiri masing-masing yang kecil. Turun langsung ke tempat makan restoran untuk makan malam di hotel, namanya Hotel Majestic Hotel. Ya, hotel bintang 4 dan dekat ke Masjid Haram, Masjid Haram itu. Kemudian setelah itu makan, bagi kunci sesuai dengan kamar masing-masing. Nanti koper akan diantar ke depan lift kamar bapak ibu masing-masing, misalnya lantai 4, lantai 5 akan ditaruh di situ. Bapak ibu tinggal lihat koper ibu, bapak langsung. Nah, baju ihram jangan dilepas sama sekali. Ingat ya, mau ke belakang Ustaz, boleh ke belakang, pakai lagi. Ya, pakai lagi. Ada selimut Ustaz, pengen nyelimut, nggak boleh karena selimut berjahit. Udah biarin aja, duduk dulu, nggak usah tidur. Ya, tapi rapiin. Yang diambil apa? Buku doa, kantong sendal, sama gunting kecil yang dibawa ke masjid. Yang lain tinggal semua. Bawa duit secukupnya, HP bawa kalau takut kesasar kita. Ya, untuk komunikasi. Itu saja, yang lain tinggal di dalam kamar kita. Nanti kita kurang lebih, misalnya jam 10 malam janjian mau Ustaz di lobi. Jam 10 malam sudah sampai di lobi. Jangan ngaret, kasihan nanti ibu-ibunya yang penungguan lama. Nah, makanya kalau yang mau ke belakang dulu aja, diberesin dulu di kamar. Ya. Nah, kita masih ngegantung dengan yang nggak boleh dilarang tadi, karena belum selesai tawaf sa'i tahallul. Nah, ibu bapak nanti turun jam 10 malam. Baru sama-sama saya jalan masuk ke dalam Masjidil Haram. Perempuan laki tidak ada batasan, boleh bersamaan masuk pintunya. Beda dengan Nabawi. Kalau Nabawi beda, perempuan turun perempuan, laki turun laki pintunya. Tapi kalau Masjidil Haram, ibu bapak bisa bareng-bareng. Nanti masuknya kita mulai start bareng pula. Ya. Masuk nanti yaitu pukul 10 malam misal. Kita akan prosesi umroh pertama, tawaf, sa'i dan tahallul di dalam Masjidil Haram.
Kita lihat Ka'bah, baca doa Ka'bah, melihat Ka'bah, langsung kita muter, tawaf sa'i 7 kali, mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Lanjut lagi sa'i, Safa Marwah yang tadi, selesai, baca doa dan tahallul digunting. Mungkin kurang lebih pukul 1 dini hari baru kelar. Ya, ibu bapak kudu fresh bener-bener. Sehat benar-benar, karena ini tujuan kita adalah untuk umrah. Ini dia yang kita mau tuju, ya. Jadi dijaga benar kesehatan. Selesai itu bapak ibu tidur istirahat, sholat subuh saat mau di masjid boleh asal kuat. Kalau nggak kuat 14 sampai sholat subuh tidur, nggak apa-apa, tidur lagi untuk melanjutkan. Biasanya karena kita ekstra tenaga kita jadi butuh istirahat, ya. Kemudian Senin baru kita sholat subuh di Masjidil Haram, makan pagi di restoran hotel. Ya, pukul 7 sudah mulai, tetapi sampai jam berapa Ustaz? Sarapan pada pukul 9, lebih dari jam 9 udah rapiin mejanya. Berarti ibu kudu jajan di luar, ya. Boleh Ustaz jajan di luar? Boleh, banyak banget. Ada kebab, ada shawarma, ya. Ada makanan khas Turki, ada banyak banget. India ada, Indonesia ada Ustaz, ada bakso juga, ya. Tapi kalau mau coba, kalau nggak coba ya sudah disediakan di hotel juga sudah nikmat. Kemudian ibu bapak sekalian, makan siang di restoran, sholat zuhur asar di Masjidil Haram, sholat maghrib isya makan malam di restoran. Nah besoknya setelah 1 hari jeda, lusanya lagi kita akan jalan-jalan nih keliling kota Mekah. Nah ini bisa umroh yang kedua yang tadi saya maksudkan. Bisa umrohin orang tua, boleh pada hari Selasa ini. Jadi Selasa ini bisa nih, boleh. Ya. Kemudian apa yang dipersiapkan? Ya tentunya pada hari Selasa ini kita kudu mandi dulu kalau kita mau ihram. Mandi seperti yang di Madinah kemarin. Mandi nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Mandi. Kemudian kain ihramnya gimana? Dibawa aja pakai kantong kresek sama sabuknya. Kalau ibu-ibu bawa aja mukenanya aja, atasnya doang. Bajunya nggak usah pakai, baju udah dipakai dari awal pertama. Supaya kenapa? Supaya sampai sana cuma ambil udung doang, ganti mukena, saya sudah cukup. Karena situasinya nggak seperti kayak di negara kita, toiletnya banyak, lega. Ke sana toiletnya sempit. Ya ada waktu lah kita ganti baju ibu-ibu kalau bisa pada hari Selasa ini, ibu udah pakai baju siap untuk berikhram. Jadi nggak usah ganti baju lagi, cuma jilbabnya diganti dengan mukena. Ya, kalau mau pakai sarung tangan bisa boleh ibu-ibu, tapi sarung tangannya terbuka ininya. Sini dulu itu tuh, lapaknya dibuka, bukan yang kayak orang yang buat ini ya kayak motor, bukan. Tapi sarung tangannya khusus tuh kalau ibu-ibu. Ya, boleh. Nah, itu dipakai kapan saat nanti di akhir jalan kita keliling, setelah kita keliling-keliling, kita keliling kemana nanti di Mekah? Kita pukul 7 ya, 30 jam 7.30 kita kumpul. Kita akan pertama kita melihat namanya Jabal apa? Bukan. Dan tempat Rasulullah ngumpet apa? Gua namanya Gua Sur, Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah tempatnya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar ngumpet di situ selama 2 malam karena dikejar kepingin dibunuh, karena Rasulullah menyiarkan ajaran Islam itu secara terang-terangan. Karena penduduk kota Mekah itu tidak terima dengan ajaran Islam, makanya Rasulullah kepingin dibunuh.
Rasulullah ngumpet di Jabal Sur. Nanti kita lihat itu Jabal Sur, tempat ngumpetnya Rasulullah selama 2 malam sebelum dia hijrah ke Mekah bersama Abu Bakar. Ya. Kemudian berikutnya kita lanjut lagi ke Jabal Rohmah, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Itu ada bukit, ibu bapak bisa naik karena bukitnya itu gampang landai, ada batu-batu. Kalau ibu bapak belum pernah, naik aja. Sayang kalau nggak naik. Ya, di sana bisa lihat tempat pertemuan Adam Hawa selesai bertemu, di mana dia baru pertama kali bertemu di dunia setelah dipisahkan turun dari surga. Tempat pertemuan Adam Hawa. Ya. Nah kemudian turun lagi, kemudian ibu bapak kita lanjut lagi ke Musdalifah, ke Mina, tempat ritualnya orang haji, tempat jumroh. Kita jumratul ula, jumratul ustad, dan jumratul qabah. Kita akan lihat nanti, oh prosesi haji kayak gini. Nanti pasti kita lihat kalau kita ada rezekinya bisa kepanggilan pergi haji, bayangan itu seperti itu. Nah berikutnya lanjut kita langsung menuju ke Masjid Jarona. Masjid Jarona itu adalah tempat mikotnya untuk berumroh. Nah, sampai di Masjid Jarona kita nggak usah lagi ngapa-ngapain, tinggal ambil air wudhu saja. Ibu-ibu ganti mukenanya di dalam masjid saja, jilbabnya diganti mukena. Bapak-bapak gantinya nanti di toilet. Hati-hati, kain ihramnya jatuh karena toiletnya sempit. Ya, nah berganti di situ. Semua dicopotin. Nah masuk ke masjid, sholat sunat ikhram 2 rakaat. Usolli sunatul ikhram seperti kita waktu di Bil'al. Selesai, niatnya nanti bareng-bareng Ustaz. Saya akan pandu nanti ibu bapak apabila kepingin membadalkan umroh untuk keluarga kita sendiri, baru ibu bapak sebutin dalam hati masing-masing. Selesai niat, tapi 1 orang 1 umroh. Gak bisa 2 orang 1 umroh. Jadi kudu 1 ya. Selesai balik, sampai hotel, taruh barang kita tuh yang tadi ganti baju kita. Kemudian istirahat sebentar, langsung kita janjian untuk tawaf sa'i tahlul. Cuma tawaf sa'i tahlulnya siang setelah pelaksanaan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur di masjid, selesai langsung tawaf sa'i, balik. Atau nggak mau balik, asar di sana boleh silakan. Yang mau balik silakan ke hotel. Selesailah umroh yang kedua. Kemudian berikutnya pada hari Rabu, ya, setelah salat subuh, makan pagi di restoran, ya, dan memperbanyak Masjidil Haram, melakukan sholat dan membaca Al-Quran. Ibu bapak, sholat duha boleh Ustaz? Boleh, apalagi di Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali dibandingkan di masjid lain. Masya Allah. 100.000 kali itu 80-an tahun. Umur kita belum tentu sampai segitu panjangnya. Makanya jangan sia-siain, jangan mager di hotel. Sholat duha bangun deh. Jangan bengkok mulu ukur tempat tidur. Ya, mumpung sehat jalan, ayo kita jalan. Sebentaran sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat selesai, baca doa. Baca Quran lah Ustaz, baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Muluk. Bentaran doang, paling setengah jam. Balik ke hotel kita, tidur boleh. Tapi kita udah sholat, namanya sholat duha. Kayak baca Quran kita, apalagi kita baca Qurannya udah banyak banget gerak-geraknya, dia cakep-cakep. Aus tinggal pencet air zam-zam doang. Mana ada yang bisa nyediain air zam-zam kecuali di Masjidil Haram. Air zam-zam pula di Jakarta mana kudu beli, harganya ratusan ribu. Belum tentu asli loh. Ya kan? Jadi jangan kita sia-siakan selama kita berada tanah suci Mekah. Pahalanya luar biasa. Siapa yang mengerjakan itu berlipat ganda pahalanya. Begitu juga siapa yang mengerjakan kemaksiatan dan dosa kejahatan, berlipat-lipat juga dosa. Jadi memang tanah haram itu luar biasa.
Ngerjain kebaikan berlipat-lipat, ngerjain kejahatan juga sama. Jadi kita perbanyaklah istighfar, kurangi bicara-bicara, omong-omong yang nggak perlu, nggak ada manfaatnya, tapi kita perbanyakin ibadah. Ya, iktikaf di masjid. Ya, jadi misalnya siang nih, pagi kita udah makan sarapan, jasmani udah, rohaninya kita berlomba lari ke masjid, ambil wudu, sholat duha, baca Quran, berdoa-doa sebentar balik. Tapi Ustaz, kalau saya mau tawaf sunnah boleh nggak Ustaz? Boleh banget. Tawaf sunnah itu adalah kegiatan tawaf 7 kali putaran, ya, tapi tidak urusan dengan umroh. Hukumnya sunnah. Jadi nggak perlu pakai baju ihram. Kalau ibu-ibu kan baju ihram nggak baju ihram sama aja. Kalau zaman dulu, zaman COVID, itu kita repot. Akhirnya mengakalinya bahwa gimana Ustaz akhirnya nggak bisa memang. Karena yang boleh mendekati Ka'bah harus pakai baju ihram. Akhirnya apa? Tawaf kita untuk yang namanya tawaf wada, akhirnya kita pakai baju ihram karena kita nggak sanggup kalau nggak pakai baju ihram. Kudu di lantai 2 yang pusaran tawafnya itu 1 kali putaran setengah jam makan. Kalau 7 kali putaran berapa jam? Nggak sanggup. Ya, mumpung ibu-ibu apalagi bisa tawaf sunnah Ustaz? Bisa. Ya, jadi mohon tawaf sunnah itu pengganti dari tahiyatul masjid. Jadi kalau kita lihat di hotel, saya mau tawaf sunnah Ustaz, ya udah berarti nggak usah tahiyatul masjid, langsung aja muter, nggak usah pakai duduk, muter aja udah Ka'bah 7 kali, udah luar biasa itu pahalanya. Karena satu-satunya di masjid di bumi ini yang bisa melaksanakan tawaf itu hanya di dalam masjid haram, Masjidil Haram. Yang lain masjid. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke hari Kamis 13 Oktober. Pagi-pagi kita sudah harus untuk melaksanakan ziarah wada. Ya. Ziarah wada. Ziarah wada ini, Ibu Bapak, artinya apa? Kita akan melaksanakan keluar dari kegiatan di dalam Mekah. Kita mau pulang, maka kita akan ziarah wada. Nah, kita akan tawaf wada pada hari terakhir, ya, sebelum sholat subuh. Kemudian lanjut sholat subuh di Masjidil Haram, makan pagi di restoran, di hotel, ya. Kemudian koper diletakkan di kamar. Jadi berarti koper itu dipaknya kapan? Rabu malam. Jadi Rabu malam, ya Rabu ini, Ibu Bapak harus ngepakin koper yang buat pulang ke bandara, ke Indonesia, Rabu malamnya. Karena Kamis, ya, Kamis ini kita akan pagi-pagi kita udah mau proses check out hotel. Jadi Rabu malam ini koper besar Ibu Bapak udah masukin tuh, oli-oli dimasukin, barang-barang yang udah lama dari Indonesia dibawa juga dipulangin, ya. Barang-barang tajam semua masuk ke dalam koper, tapi barang-barang cair dilarang masuk ke dalam koper, bahaya nanti untuk penerbangan, ya. Nah, kalau mau bawa air zam-zam lebih Ustaz, ya boleh tank-tank aja lillahi ta'ala. Tapi saya sih pengalaman saya alhamdulillah lolos terus meskipun kita pakai tank-tankan tangan. Jadi meskipun di X-ray masuk semua, karena zam-zam itu saya masukin di botol, kemudian saya lilit pakai plakban. Jadi plakban bawa aja Ibu Bapak dari Indonesia itu lebih gampang, tinggal dililitin, bawa lumayan dapat berapa botol untuk tambahan kebutuhan zam-zam. Meskipun kita nanti dapat 5 liter dari airline, ya, masuk airline ya, kita akan dapat 5 liter nanti dibolehin oleh airline untuk naik, dapat, tapi untuk tambahan boleh dibawa aja teteh, jangan dimasukin koper,
Kalau masukin koper nanti berair, pecah, koper Bapak Ibu nggak dibawa oleh pesawat. Jadi lebih baik tank-tank aja, ada 3 biji, 4 biji, botol udah. Ini memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk begitu. Kemudian berikutnya, setelah itu pada hari Kamis pagi Bapak Ibu akan tawaf wada muter, ya, perpisahan, karena kita datangnya itu dengan baik, dengan hormat ke dalam masjid, ke depan Ka'bah. Pulang pun kita permisi juga ke Ka'bah. Jadi pergi pulangnya harus permisi. Kemudian sholat subuh, kemudian makan di restoran. Jam 9 kita akan menuju kota Jeddah, dan tiba di Jeddah proses imigrasi dan terbang pukul 14.55 waktu Jeddah. Ya, waktu Jeddah, lihat tuh. Nah, ini lihat tuh Jeddah Airport. Nah, boarding pesawat pukul 15.15 jam 3-an, dan kita akan sampai di Abu Dhabi pukul 18.55. Berarti sholatnya nanti di bandara Isya dengan maghrib di bandara Abu Dhabi. Ya, jadi Isyaknya dulu 2 rakaat, baru maghribnya 3 rakaat. Baru setelah itu hari Jumat pukul 2 kita akan boarding pesawat take off menuju Jakarta. Dari Abu Dhabi menuju Jakarta, dan tiba itu pukul 14 jam 2:35 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu akan tiba sampai di Jakarta Soekarno-Hatta, insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai masalah perjalanan kita untuk kegiatan ibadah umrohnya maupun perjalanan? Silakan kalau ada yang mau bertanya kurang jelas persiapan apa yang perlu dibawa, boleh nanya, nggak apa-apa. Dibanding kita nanti lupa, udah mau di sana, ya lupa Ustadz, gitu, ada yang belum lupa. Mumpung kita belum jalan, ya masih ada kesempatan waktunya, perlu misalnya untuk dibawa atau dibaca atau apa yang belum paham, boleh silakan kasih pertanyaan ke saya. Silakan Bapak Ibu.